Selamat datang pada kuliah Prinsip Dasar Epidemiologi. Saya Dwi Agustian, staf pengajar dan ahli epidemiologi dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada sesi lanjutan ini, mari kita pelajari bagaimana agen dapat mengakibatkan penyakit. Agen dan vektor penyakit berpotensi mengakibatkan penyakit melalui berbagai rute masuk ke dalam tubuh manusia, seperti dari mulut atau mouth, saluran pernapasan atau respiratory tract, saluran pencernaan atau alimentary tract, saluran kemih atau urogenital tract, anus, konjungtiva di organ mata, kulit atau skin, terutama yang mengalami lecet, luka atau injury, dan kapiler darah di bawah kulit. Dalam ilustrasi, terlihat bahwa vektor penyakit, misalkan nyamuk, dapat memberikan atau mendapatkan virus dengue melalui kapiler darah dari manusia yang digigitnya untuk mendapat makanan. Transmisi atau penyebab penyakit dapat terjadi secara langsung dari orang ke orang atau tidak langsung, yakni melalui air, udara, atau vektor seperti nyamuk. Hal lain yang mempengaruhi transmisi adalah sifat paparan, apakah sekali atau yang disebut dengan single exposure, atau berulang kali disebut multiple exposure, atau bahkan continuous exposure, yaitu paparan yang terjadi secara terus-menerus. Hal-hal ini akan mempengaruhi intensitas paparan dan perjalanan penyakit. Pada slide ini, terlihat bahwa berbagai jenis virus memiliki rute infeksi yang berbeda-beda, tergantung dari sel yang memiliki reseptor yang cocok dengan virus tersebut. Dalam hal ini, terdapat virus-virus yang masuk melalui satu jalur saja, seperti virus influenza dan corona, melalui saluran pernapasan, atau yang dapat melalui berbagai jalur, seperti HSV, atau herpes simplex virus, yang dapat menginfeksi melalui jalur mata, kulit, dan saluran kemih. Interaksi antara agen penyakit dan hostnya, yang biasa disebut dengan paparan atau exposure, tidak serta-merta menimbulkan tanda atau gejala penyakit. Mari kita ambil contoh virus corona yang disebut SARS-CoV-2 yang saat ini menyebabkan pandemi COVID-19. Apabila terjadi paparan atau kontak terhadap kasus yang positif COVID-19 yang telah dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan RT-PCR melalui hasil swab dari rongga hidung atau yang disebut dengan nasopharyngeal swab atau biasa disingkat dengan NS swab. Namun, virus karena satu dan lain hal, misalkan kita memakai masker dengan baik, tidak dapat memasuki sel di saluran nafas kita, maka virus tersebut tidak berhasil menginfeksi. Dalam skala sel, ini yang disebut dengan exposure without attachment or cell entry. Dalam skala individu manusia, ini yang disebut exposure without infection. Dalam kondisi lain, di mana sel dapat berhasil dimasuki oleh virus, maka terjadilah reproduksi dan multiplikasi virus pada fase awal yang belum memperlihatkan perubahan yang terasakan atau terlihat. Pada skala sel, ini disebut dengan viral multiplication without visible change atau incomplete viral maturation. Sementara pada skala individu, ini disebut dengan infection without clinical illness atau infeksi asimptomatik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan asymptomatic infection. Selanjutnya, apabila proses multiplikasi virus berhasil, maka muncullah respon dari sel tubuh manusia yang terserang yang menimbulkan efek kesakitan. Dalam skala sel,
terjadi inclusion body formation, cell transformation, cell dysfunction, bahkan cell lysis atau death, yang dapat berujung pada kematian seorang individu manusia atau death or organism setelah mengalami kesakitan yang bersifat ringan atau mild, kemudian sedang atau moderate, dan akhirnya berat atau severe. Dalam ilustrasi diagram pada slide ini, warna kuning memperlihatkan fase klinis dari penyakit, sementara warna orange memperlihatkan fase subklinis.